Ya udah mandi pom bensin gantian gitu. Nanti jagain mobil siapa gitu udah. Iya kalau barang digerebek masa, bro. Ini juga beda, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang lagi di Kunjungan Paman Rama. Dan kali ini gue di studio kakak sahabat gue, yaitu adalah Kak Anan. Dan sahabatnya Kak Anan, partner kerja dan bisnisnya ada Tiara. Wih, apa kabar? Mereka ini berdua yang kalau membuat rumah gue itu jadi kayak rumahnya Iron Man, itulah mereka lah yang membuat. Ya, mereka yang merintis Lumbatek, yang dimana ada Kiwi yang salah satu support produknya ke Lumbatek, sehingga sekarang rumah gue tuh yang masuk tuh udah pakai jam, pakai mata, pakai pokoknya gitu deh. Rencananya mau sidik jempol kaki. Kanan, saya Tiara. Apa sih yang membuat lu berdua kepingin main di high tech untuk smart house dan CCTV untuk perkantoran, keamanan buat perkantoran? Kenapa? Apa yang membuat lu itu malah ke sana gitu loh? Sedangkan kan banyak orang yang belum pikirannya ke sana. Paling yang mikirin itu kan baru perkantoran, mungkin instansi. Sekarang lu memikirkan untuk smart house. Dimana sebenarnya ini sesuatu hal yang baru, ya nggak baru-baru banget sih, tapi orang Indonesia juga udah banyak. Kenapa lu merintis awal itu ini gitu loh, bukan yang lain gitu? Rujak bebek kayak apa kayak, ini kok kesini gitu loh. Kenapa? Apa sih yang lo lihat dari hal yang kayak gini? Siapa duluan, Kanan? Kamu dulu coba. Oke, kalau yang dulu tuh kenapa di Lumbatek awalnya banget tuh digital door lock karena digital door lock, smart lock. Bukan dorong. Oh, bukan dorong. Iya. Bukan, smart lock. Itu yang pertama banget. Itu alasannya simple. Gue punya kejadian, gue kebelet pipis. Oke. Nah, gue nggak bisa masuk rumah karena rumahnya dikunci. Mbak gue lagi di atas, lama banget. Kan kebelet ya. Jadi susah banget masuk rumah. Nah, terus juga ada pengalaman juga gue pribadi, gue tuh paling lupa banget ngunci pintu. Oke. Nah, banget kan. Jadi pintunya itu gue biarin kayak di kosan nih dulu banget di kosan. Oh, anak kos dulu ya? Anak kos. Oh, anak kos. Ya. Kuncinya udah gue kunci itu. Tapi gak gue bawa. Gak dicabut. Bodoh amat. Ya. Itu awalnya. Itu awal simpelnya. Nah, makanya kenapa pas gue lihat, oh ada digital door lock nih. Ini pasti gak mungkin lah orang kayak gue cuman gue. Pasti banyak juga yang punya pengalaman. Nah, kan. Makanya gue pikir, oh ini mulai dari digital door lock. Nah, jadi awal Lumbatek kenal itu, awalnya tuh digital door lock-nya. Digital door lock-nya itu? Iya, kunci pintu digital. Itu tahun berapa? Tahun 2015. 2015? Jadi Lumbatek tuh berdiri tahun 2015? Enggak berdiri sih, dibuatnya tahun 2015. Kalau berdiri terus capek lah karena. Oh iya. Kok jadi saya yang salah ya? Gak apa-apa, ini studio kita. Oke, jadi 2015. Oke, itu berawal dari door lock. Door lock awalnya dikenalnya dari door lock, kunci pintu digital. Terus sekarang. Terus ya udah berkembang, kita memang udah lihat dari tahun itu smart home ini mulai dilirik. Nah, terbukti kan sekarang di perumahan semuanya butuhnya untuk nilai jual, Rumah Sultan pasti. Cek. Wah, itu biasanya udah pakai mata mungkin ya. Terus kita pikirnya juga kalau aku pribadinya ini juga bisa bantu orang. Nah, itu yang awalnya. Kita jual produk, nggak cuma jual aja, tapi juga setelah penjualannya itu. After sales-nya yang harus kita junjung tinggi. Ya, untuk servis mereka, karena mereka merasa sudah membeli barang yang unik atau masih jarang orang pakai, jadi mereka pasti menuntut untuk servisnya. Itu di tahun 2016 udah mulai, dari 15 ke 16 nih udah mulai ngebangun after sales-nya. Sudah. Dan itu berawal dari barang-barang negara mana biasanya? Dari Korea. Dari awal? Dari awal kalau aku Korea. Jadi awal Lumbatek gimana sih? Nah itu. Jadi gini, kalau dari gua. Jadi sebelum Lumbatek nih, gue juga sebelumnya punya perusahaan juga. Cuman concernnya tuh lebih ke project, belum nyentuh ke retail lah, rumahan gitu. Cuman memang background gue kan dari awal udah di IT ya, teknologi, spesialisasinya hardware robotics kan. Nah jadi
dengan berangkat dari yang kemampuan yang gue pelajari atau yang gue punya, ya udah gue niat fokus di sini, itu yang pertama. Nah terus makin kesini tuh gue banyak ketemu apa teknologi, banyak tren smart home. Tapi smart home ini dulu cuman bisa dinikmatin yang minimal tuh yang bisa spending ratusan juta gitu. Nah itu kan menurut gua kan nggak masih kurang fair lah. Semua orang berhak atas ini teknologi juga mereka gitu kan. Gimana caranya membawa teknologi ini menyusupi semua kalangan. Jadi entah yang masih baru married, pasangan muda gitu kan, mereka juga pengen dong ngerasain yang high tech ya, walaupun misalnya skalanya kita kecilin gitu. Nah itu masih jarang banget di Indonesia yang mengarah ke situ. Jadi berangkat dari situ ya kita juga kebetulan punya visi misi yang sama. Kita kan intinya pengen membantu orang, dan memang kebiasaan jualan kita tuh yang pertama edukasi. Mereka harus tahu apa yang mereka beli, mereka harus benar-benar tahu kebutuhan mereka. Jangan sampai mereka beli itu nanti overspec, yang ujung-ujungnya kan berarti kemahalan. Iya, gitu. Dan useless juga buat apa sampai iya, mereka juga nggak pakai fiturnya juga gitu kan ya. Yang penting mereka butuhnya sampai mana, kita jelasin, ada solusi. Jadi kita jual solusi, bukan cuman jual produk. Gitu. Bahasanya berat ya. Lu dari tahun berapa kan? Kalau gua pribadi main security system itu dari 2006. Kelihatan tua ya. Malu. Ini boleh diedit gak sih? 2006 itu gue kuliah sih. Ya semester 2 lah. Iya, lo masih sering main ke rumah nyokap gue. Terus lu dari 2006 itu kan panjang nih ketemu Tiara. Panjang. Jadi itu gue melewati beberapa step tuh. Jadi 2006. 9 tahun kan? 9 tahun tuh gue belum ketemu Tiara. Gue 2006 terus 2012 gue ngebangun perusahaan lagi baru gitu. 2012 ya benar, 2012. Nah ketika 2012 ini kadang gue masih belanja atau masih beli produk di kantor gue yang lama. Kebetulan marketingnya Tiara gitu. Nah itu 2012 tuh. 2012 sampai 2014 akhir 2015 itu tuh masih kita keep contact, masih intens, kadang sharing lah teknologi, update apa yang terbaru ini. Dan beberapa kali gue dikasih project. Jadi Kak tolong dong, gue ada project tapi tim gue kurang nih. Oh ya udah, kebetulan tim gue memadai, gue bisa kerjain, ya udah gue kerjain gitu. Kerjain dan 2-3 kali project hasilnya bagus, kerjasamanya juga oke gitu kan. Akhirnya muncul ide dari Tiara, Kak kita gabungin aja gimana? Lu gabung ke Lumbatek, nanti project bisa lu yang ngelit gitu kan. Nah itu perjalanan panjang tuh, jadi menyatukan dua kepala tuh luar biasa susah banget tuh. Karena mah udah kenal lama kan, susah banget, ampun. Dulu kebanyakan makan micin. Asli susah banget. Tapi gue denger Kak, awal-awal lu project bukannya lu pernah ngalamin kerugian, bahkan hutang besar, lu ada beberapa proyek yang gak kebayar dan lain-lain. Itu gimana sih ceritanya Kak? Ya itulah. Kan untuk lo mencapai hal yang sekarang gitu loh. Sampai lo di trust, ya Kiwi bukan small company ya. Ini dia company yang besar juga. Perusahaan yang besar. Lo bisa dipercaya, ini kan pasti asam garamnya ada dong. Iya pasti. Itu gimana sih ceritanya? Boleh ceritain gak? Ya boleh gak apa-apa. Sembari curhat masa lalu. Iya. Sembari curhat masa lalu. Bongkar. Iya. Kalau indahnya mah semua orang udah tahu, men. Kayak tadi nggak di brief yang ginian. Iya. Gimana? Jadi ya mungkin dulu karena semangat muda ya menggebu ya. Jadi karena terlalu semangat sama tuh project. Jadi ini pengalaman bahwa prosedur tuh dibuat untuk menjaga kita semua gitu kan. Jadi kita punya prosedur di kantor yang contohnya misalnya prosedur payment ketika progres sekian harus bayar sekian. Nah itu karena terlalu terburu-buru nafsu ya, karena ada project gede dan memang tense-nya tinggi banget tuh. Jadi ritme ketika bangunan itu mau dibuka lah, diresmikan gitu kan. Itu tense-nya tinggi banget dan itu benar-benar cepat banget dan kita dituntut untuk menyelesaikan. Padahal kan ketika kita dituntut menyelesaikan ya report untuk progresnya jangan kelewat gitu kan. Jadi progress paymentnya sempat lepas di situ dan satu dan lain hal akhirnya ada faktor X lah yang ada pihak
tanda kutip yang jahat atau yang kabur segala macam, kita jadi nggak bisa kontrol gitu kan. Sebenarnya proyek kita, tanggung jawab kita selesai. Jadi sistem kita di sana jalan, udah selesai, sudah serah terima, dan ujung-ujungnya kita nggak terbayar gitu. Dan itu di company gue yang lama, loss-nya hampir 1 miliaran lah. Nah itu kan buat startup kayak gue kan itu gede banget sih, duit 1 miliar. Ya iyalah, 9 itu. Buset, beda 1-0, beda 1 nasib Kak. Iya. Itu dari pengalaman yang itu tuh kita bawa ya ke sini, walaupun besar atau kecilnya project itu bukan suatu acuan, tapi yang bisa kita pelajari adalah ya ikutin aja prosedurnya gitu. Jadi kalau mau ya kita trust ke orang boleh, tapi tetap harus ada rambu-rambunya gitu. Ya minimal dijagain dari sisi mana gitu. Nah, itu enaknya berpartner, saling ingetin gitu. Yang kebetulan misalnya diingetin walaupun gak enak sebenarnya, tapi itu penting. Iya, penting. Terus penting. Kenapa trust sama gue, Kak? Telet. Nah, gimana? Kan susah. Gini, gua dulu itu sampai sekarang belum dibayar. Tunggu dulu, sebelum lanjut. Oh ya. Belum lah. Jadi, berarti udah 4 tahun, 5 tahun. Udah tahun kelima. Jadi PT itu bro, proyek thank you. Bisa aja. Jadi inget sakit lagi gue. Bro, itu kalau dibeliin parfum isi ulang bro, bisa mengharumkan nama bangsa. Aduh. Ya itu pembelajaran paling mahal sih di hidup gue itu. Iya, gue tahu sih ceritanya gimana lo dinamikanya sampai, aduh, keluarga kena dampaknya apa semuanya, tapi itu kayak tamparan Thanos lah ya. Tamparan Thanos dengan batunya bos. Ya, tapi kan ya life goes on lah, ya harus tetap jalan. Ya kebetulan gue melihat sosok Tiara tuh, gue dari dulu nggak pernah punya marketing. Dari sejak masuk project atau apa, gue nggak pernah punya marketing. Nah, ketika gue ketemu Tiara, gue suka cara dia tanda kutip ya berjualan, tapi sebenarnya niat dia bukan jualannya, tapi membangun relasinya. Nah itu yang gue ngerasa itu gue lemah di situ. Jadi ketika ada dia istilahnya di depan nih yang robos, ice breaking segala macem, dia nusuk sampai dalam. Ketika di dalam, jadi kayak Trojan horse tuh, gue disusupin dulu ya kan ke dalam, begitu di dalam deploy gitu kan, nah, nanti gue acak-acak yang di dalam gitu. Itu tugasnya dia tuh. Tapi emang iya sih teman-teman semuanya, kalau gue nawar-nawar, gue mending ke kanan. Kalau ke Tiara susah ditawarin. Gue tuh bangun perumahan gue nih, rumah gue itu gue ke kanan terus, Tiara belum dikeluarin. Akhirnya apa? Gue minta diskonnya sades. Itu gue udah di brief duluan. Gue tuh pasang CCTV apa pasang lift ya malu ya. Lift saya pasang sama kanan juga. Jadi kalau mau lift dengan watt yang rendah, hubungi Lumbatek, ya kan? Cuma 500 watt. Lift yang berguna sekarang untuk mengangkat baju kotor. Nah terus lo akhirnya melihat Tiara untuk oke, ini bagus nih buat partneran karena Tiara bisa masuk sampai ke dalam-dalamnya, sampai jeroannya, baru lo bisa acak-acak di dalam dengan kebetulan. Nah, gimana? Sekarang dari Tiara nih, kenapa lo percaya sama gue? Lo kakak lagi bertanya, kakak belum selesai tadi. Terus lo benar-benar it works akhirnya. Iya, dan alhamdulillah kita bisa berjalan. Ya pasti namanya dua kepala jadi satu, ya pasti ada perselisihan sana sini. Tapi yang gue yakini ya itu untuk kebaikan bersama ya, untuk kelangsungan Lumbatek juga yang terbukti. Alhamdulillah kita bisa survive sampai sekarang. Ya sekarang lagi perumahan, salah satu perumahan yang gue kerjasama juga sama Rafdi itu sekarang doorlocknya udah memakai Lumbatek. Alhamdulillah, thank you ya Rafdi. Rafdi juga ada di kunjungan Paman Rama yang umurnya 21 tahun itu. Yang dengan mencuri itu ya tagline-nya. Iya, dengan mencuri. Nah, lu kalau Tiara sendiri bisa percaya makanan gara-gara apa? Awalnya banget, lagi-lagi konsepnya itu mau niatnya membantu. Dasar intuitif. Emang iya? Iya. Oh udah gue ngeliat, oke, Kanan ini sebenarnya potensial nih. Dia punya karisma menurut gue ngeliatnya awalnya tuh dia itu motor zaman dulu masih foto sama ini gue nggak tahu itu zaman berapa. Gue SMA sih. Oke lanjut. Gue masih TK.
Bisa nggak ngomongin umur gak sih udahan nih? Oke, lanjut ya. Terus habis itu tadi sampai mana? Berkarisma. Dia berkarisma, dia punya wibawa lah untuk sebagai seorang leader ya. Gua terus sama cara ngomongnya Kanan itu meyakinkan orang sebenarnya dari segi teknis. Oke. Karena dia paham banget. Paham banget, nguasain produk banget. Sedangkan gue gak punya kemampuan itu secara teknis. Gue bisa melihat peluang, tapi gue secara teknis untuk menjelaskan itu kurang bisa gue kemarin itu. Gitu. Terus ya udah, gue tahu kisahnya Kanan juga, tahu semuanya. Tapi gue yakin. Jangan dibuka di sini. Tapi gue yakin Kanan ini orang yang jujur. Gitu. Dan gue yakin bisa berhasil. Gitu ya. Makanya sampai 5 tahun ini sih. Dan terus jalan, growing, komunikasinya juga makin lancar. Ya puji Tuhan, Tuhan masih sempatin kita sampai detik ini. Ada eksis gitu. Lumba Tech makin lama makin besar ya. Amin. Sekarang udah masuk ke perumahan, ratusan lagi rumahnya. Gak cuma perumahan karena. Tapi yang bikin speechlessnya kita nggak punya, kita tuh nggak punya relasi awalnya. Kita tuh nggak punya relasi. Yang sempat speechless tuh sampai pemerintahan juga percaya sama kita. Oh ya? Ya. Wow. Kita juga beberapa kali pasang kayak Kemenlu. Ya, Kemenlu untuk pasang akses. Terus Kemendes gitu-gitu. Wah, udah lumayan banyak lah untuk fotonya. Gitu. Untuk security system ya? Untuk security system. Wow. Puji Tuhan banget. Makanya kita bersyukur luar biasa sih bisa sampai sekarang. Meskipun sekarang lagi pandemi itulah, semua orang pasti mamang Covid. Ya, tapi tetap aja dia yang percaya sama kita. Karama salah satunya kan. Saya pelanggan setia Lumba Tech. Lumba Tech. Bisa menjadi lumba-lumba. Ya konsepnya lumba-lumba aja kan hewan. Nah itu belum diceritain. Nah iya. Kenapa Lumba Tech? Lumba Tech. Salah moderatornya dia. Iya nggak apa-apa. Lumba Tech. Kenapa Lumba Tech? Coba. Kenapa nggak kepiting Tech atau buaya Tech, krokodil Tech? Buaya nanti dikasih HP loh. Oh iya. Jangan dong. Lumba, krokodil Tech. Apa Kanan? Lah aku yang biasanya ini kan, kakak yang jelasin dong. Lebih wibawa soalnya kalau kakak jelasin. Wibawa. Ini gue menyadur dari ceritanya Tiara nih, kata. Kan gue dulu pas masuk, kenapa sih Lumba Tech? Ini banget sih namanya, aneh banget menurut gue ya, karena gue kan orangnya agak-agak high tech yang keren lah, apalah, apa solution gitu atau apa gitu kan lebih cyber. Iya cyber gitu. Kenapa Lumba Tech sih? Gini kak, gitu ya kan? Iya. Emang gitu. Jadi lumba-lumba itu kan sifatnya baik ya. Jadi pertama dia makhluk sosial, temennya banyak. Kalau kemana-mana kan bergerombol tuh. Iya. Habis itu dia ketika ada orang terluka atau tenggelam di laut, dia nolongin. Iya. Dia nolongin. Terus ya intinya adalah dari karakter si lumba-lumba ini kita berangkat dari itikat baik itu, pengen bantu orang gitu. Gitu. Seperti tadi apa yang Tiara sampaikan ya. Pengen ramah ke customer. Jadi sebelum jualan tuh ya kita kenalan dulu, relasi. Ya masalah jadi nggak jadi itu rezeki ya. Yang penting kita hubungan baik dulu. Kita edukasi, mereka harus tahu apa yang mereka mau beli atau mau pakai gitu kan. Ya baru kita tawarkan ya ini kita punya produknya ini. Gitu. Yang penting itikat baik dulu, itikat bantu orang dulu. Keren banget. Bener ya gitu ya? Oh iya. Mata Anda kenapa berkaca-kaca? Baper. juga wanita. Jadi Lumba Tech ini visi kedepannya dan misi kedepannya apa nih? Tiara, silakan. Iya dong, intuiting lah. Anda jangan malu-maluin klien saya. Apa visi Lumba Tech? Oke, visinya Lumba Tech ini kita mau menjadi distributor. Sebenarnya distributor nomor 1 di Indonesia untuk produk security system. Niatan kita. Visi kan? Jauhan. Terus, enggak dong, enggak jauh lah. Indonesia doang mah gampang. Yes. Terus apa lagi? Misi. Ya misinya memberikan pelayanan yang terbaik
Itu pasti bagi setiap customer kita yang percaya. Kita sebut customer kita tuh sahabat. Sahabat lumba. Sahabat lumba tech gitu. Gratis ke Taman Safari nggak? Nggak boleh. Lumba-lumba itu harus adanya bebas. Nggak boleh juga. Kan lumba-lumba sekarang lestarikan. Iya, lumba-lumba tuh. Nggak boleh. Terus Kanan lanjutin. Udah disebutin semua. Belum tadi misinya. Iya, memberikan pelayanan terbaik kan. Iya, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan yang selalu gue tanyain adalah, apa pesan-pesan lu untuk orang-orang yang pingin seperti lu? Atau orang-orang yang mengawali bisnis? Karena kalau ngomongin asam garam, lu udah ditambah merica malah ya kan? Oke. Kalau apa pesan lu? Buat adik-adik kita mungkin, sekarang kan lagi zaman-zamannya teknologi semuanya kan? Pingin rumahnya ini, dan lain-lain. Dan mereka menganggap ini juga peluang. Dan apa pesan lu untuk mereka? Jaga kepercayaan. Jaga kepercayaan. Itu paling utama. Lo ada uang, tetap aja jaga kepercayaan orang. Gitu. Karena gue dari awal lumba ini gak ada uang. Sama sekali gak ada uang. Terus gue cuman modal KTP untuk apa? Untuk beli barang. Serius lo? Utang barang. Iya. Gak ada KTP? Gak. Ini ya gak ada. Gue bilangnya gak ada KTP gitu. Jadi gue beli barang, gue dapet PO dari perusahaan Jepang, itu yang pertama banget, tuh belum ada kanan. PO dari perusahaan Jepang, dia mau pakai perusahaan gue yang masih baru banget, itu porto pertama gue. Terus gue cuman minta tolong, ini KTP aku nggak punya uang, aku masih baru banget. Tapi nanti kalau udah dibayar sama customernya, nanti aku bayar, gitu. Nanti aku bayar, pasti bayar. Udah, terus dia langsung keluarin barangnya. Udah nggak usah, ngapain? Jangan, ini penting, aku bilang gitu. Udah nggak usah, nih kamu bawa aja barangnya. Wow. Kamu bawa barangnya. Aku tapi tetap bilang jangan, nanti kalau aku hilang gimana? Kalau gue yang bikin ribet ya. Jangan deh. Ini aku kasih nih ya foto KTP aku. Kan kakak nggak orang itu nggak kenal aku. Maksudnya nggak kenal aku tinggal di mana. Mungkin kenal waktu pas aku jadi kerja tempat orang. Tapi kan dia nggak kenal aku secara pribadi. Aku ngerasanya. Jadi aku kasih KTP ku, udah barangnya dikasih sama dia. Wow. Gitu. Itu awal banget perputarannya mulai dari situ. Jadi buat teman-teman semuanya, kepercayaan adalah nomor 1. Kepercayaan nomor 1, kejujuran lah. Kejujuran, percayaan tuh kata nenekku kayak gitu sih, almarhum. Dan kita dulu nggak punya kantornya di mobil. Nah, awal mulai sama kanan juga kayak gitu ya kak. Kita nggak punya kantor, jadi singkat cerita, gue impact dari perusahaan gue yang lama, otomatis gue harus survive sendiri akhirnya, sendiri. Dari terus kasus yang PTY itu kan? Ya. Terus memutuskan gabung sama Tiara gitu kan. Ya kita bergabung dengan apa yang kita punya gitu kan. Ya modal pasti gak punya gitu kan. Dan waktu itu gue masih nyambi jadi driver Grab ya. Grab sama Gokar. Uber. Gue tiga-tiganya. Gue Uber, Grab. Jadi ya tiga-tiganya gue nyalain. Gue ngerasain lah yang gitu. Jadi yang gue punya itu mobil. Itu pun sewaan. Jadi gue nyewa mobil. Gila lo sempat ya kak? Iya. Ini gue baru tahu. Kanan sempat gak makan loh. Ya itu pokoknya itu lagi begitu, juga gue juga jadi ya namanya gue sadar namanya proyek kan gue perusahaan gue dulu kan khusus di proyek ya, jadi gue nggak ada retail. Jadi ketika gue nggak ada proyek, harian gue nggak ada, ya udah gue jalanin nyupir tuh. Ya mas dulu masih rame-ramenya yang weekend bonus gitu kan, jadi gue Jumat, Sabtu, Minggu tuh gue nggak tidur di jalan, di mobil gitu. Jadi ngejar bonus gitu. Nah, jadi yang gue punya itu cuma mobil sewaan tuh. Nah, berangkat dari situ kita bertekad yuk kita hidupin lagi perusahaannya nih, Lumba Tech harus gede. Cari proyek, ya udah, carilah kita muter-muter pakai mobil tuh. Ada prospek, samperin pakai mobil gitu kan. Terus prospek meeting sore, waktu itu meeting sore di suatu kantor gitulah. Nah, besoknya itu kita ada meeting lagi pagi banget. Nah, terus Tiara rumahnya di Bekasi, gue di Bintaro ya kan. Jauh banget. Gue ngitung langsung, bensin berapa, tol berapa, anjir gak cukup. Sampai segitunya itu gue ngitung. Akhirnya kita berdua nginep di pom bensin. Jadi abis selesai meeting, buka laptop,
nyiapin buat meeting besok paginya gitu kan. Sudah, ya udah habis itu kelar, ya udah kita istirahatnya di pom bensin tuh. Ya udah mandi pom bensin gantian gitu. Nanti jagain mobil siapa gitu udah. Ya kalau bareng digerebek masa, bro. Ini juga beda pom bensin. Pom bensin. Kamar mandi cowok cewek juga bisa kali. Enggak pernah mandi di situ. Ya, kan lu bilangnya mandi padahal cuci muka doang. Gitu. Jadi ya udah kita berangkat dari apa. Jadi kantor nggak ada tuh. Jadi di mobil ada laptop, ada colokan, ada printer. Jadi ngeprint quotation segala macam, bikin proposal semua di mobil. Ya itu. Dan kanan dari Tangerang nyamperin aku dulu buat bikin quotation. Wah. Itu awal. Tahun berapa tuh? 2000. Itu udah 2017. Belum bateknya udah berjalan duluan. Naik turunnya sampai segitunya ya. Kanan sampai narik ya pada saat itu mau Uber Grab sama itu juga. Ya udah, oke. Udah gue gak usah simpulkan ya. Dan pertanyaan gue terakhir, gue speechless juga sih. Wow, keren. Kalian keren. Siapa dulu temennya? Kan kalau sama Paman Rama. Keren banget. Serius keren. Dan pertanyaan terakhir, aduh, gue jadi bingung mau nanya apa. Intinya orang-orang sekarang ini banyak yang gue bisa katakan mereka banyak yang nggak ngerti proses lu. Banyak orang yang ngelihat itu indahnya doang. Di belakangnya kan nggak enak ya. Tidur di pom bensin, mandi di pom bensin, nggak dipercaya. Ya pastilah, itu udah pasti banget. Ini kalau kita mau bahas ke keluarga agak sensitif ya, tapi pasti ya namanya keluarga kan otaknya bisa ngomongnya bisa dikatakan present kan. Now, lu apa sekarang? Mana hasilnya? Mana buktinya kan? Ya mereka melakukan itu kan karena sudut pandang kasih sayang mereka supaya untuk kita lebih baik. Kan? Jadi lecutan kan. Betul. Nah, yang mau gue tanya sama lu adalah apa pesan lu untuk orang yang takut bergerak? Takut mereka untuk memulai. Karena takut melewati proses yang Tiara dan Kanan alamin. Apa pesan lu untuk mereka? Mereka mau mulai bisnis, what kind of business ya? Apapun itu. Pasti kan akan mengalami hal yang kayak gini. Mau sekarang trading atau investment, apapun lah. Sekarang semuanya lagi banyak. Nggak mungkin lah. Namanya hidup tuh pasti siang dan malam. Benar nggak? Betul. Apa pesan lu untuk mereka supaya mereka berani untuk memulai langkah hidup mereka? Berani untuk memulai. Ayo. Iya. Kalau takut memulai tidur aja dulu. Cerintiting banget. Lah iya kan? Saya suka. Saya suka jawabannya. Lah iya loh, kalau misalkan takut ya tidur aja dulu, gak usah ngelakuin apa-apa. Sampai lo sure sama apa yang mau dilakuin, baru jalan. Ya karena kita gak bisa maksa orang. Kita mau ngomong dari A sampai Z, ya kalau misalkan orang itu gak tergerak, ya mau gimana? Yang penting kita udah lakuin the best. Yang kita bisa, orang itu nggak bisa, ya mau kita mau nariknya bagaimana cara maksa orang? Rasanya kayak gue cek banget gitu ya. Kayak disentil Thanos. Zaman sekarang tuh kayak disentil Thanos, bos. Tadi digampar, sekarang disentil ya. Iya. Dikit ya. Atau gini ya. Tidur aja. Kok nggak bisa gitu tidur dulu sih. Tidur aja. Daripada nanti kita udah berpesan udah indah-indah segala macem. Terus dianya ntar salah ngeceklik, terus dia malah nyalahin kita balik. Yang penting lo tidur. Tidur aja. Biar kita yang berprestasi. Ya benar juga sih. Iya. Daripada kita nobatin orang, lu biar tobatnya sendiri. Iya. Saya suka kayak Saya suka guys. Karena orang gak usah dipaksa. Biar dapet hidayahnya sendiri. Iya benar. Iya. Ya gue jadi keinget salah satu orang ya salah satu pakar agama, dia ngomong daripada kita sibukin orang untuk pakai jilbab atau dia bertaat kepada agamanya, ya kita bisa lihat kan selebriti zaman dulu itu lebih ekstrim loh pakaiannya daripada zaman sekarang. Tapi lo lihat deh orang yang ekstrim zaman dulu ya mungkin ini cuma sehelai kain, sekarang man badannya benar-benar ketutup.
tutup bro. Berarti kan tunggu hidayah. Gue jadi keinget omongannya Tiara tuh omongan salah satu tokoh agama yang menurut gue gue follow IG-nya dan itu keren banget, yang membuat gue jadi keinget terus. Gue setuju. Terima kasih Kanan dan Tiara. Sama-sama. Saya sudah diperbolehkan hadir ke Lumbatek dan meminjam studio podcastnya. Dan habis ini saya yang gantian. Thank you Kanan, thank you Tiara. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jadi kalau bagi lo yang nggak siap, tidur aja cuy. Itu bahasa yang akan gue pakai beberapa bulan ke depan. Thank you. Semoga bermanfaat. Sukses buat Lumbatek. Dan nanti bisa lihat di IG gue. Teknologi Lumbatek yang terbaru akan terpasang di rumah saya di Bintaro Sonoan Dikit alias BSD. Kita tunggu. Thank you semuanya. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.